Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Pak Larisman MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang dimana masing-masing bekerja sama dalam pembuatan tugas ini. So, ini dia video presentasi kelompok kami. Lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Dia Ramadhani dengan NIM 2108638. Kemudian ada Erik Novaldi Ramadan dengan NIM 210866163. Kemudian ada Muhammad Aidil dengan NIM 210862226 dan Wibianda Fajrian dengan NIM 210866478. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang menganalisis secara teori maupun fakta yang terjadi terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di bidang hukum. Nilai-nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sebagai negara hukum, berarti segala aspek di kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Penerapan nilai-nilai dalam berbagai bidang hukum adalah mengadili seseorang sesuai dengan norma dan HAM yang berlaku dan bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara di bidang hukum. Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum adalah keberadaan lembaga negara. Lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum adalah aktif dalam kegiatan pemilihan pemimpinan daerah, tidak mengisukan lawan politik dengan berita fitnah, saling menghormati setiap pemilihan orang lain. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam filsafat Pancasila sebagai sebuah landasan teori, Pancasila memiliki ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan dengan sila-sila itu sesungguhnya harus diimplementasikan. Filsafat Pancasila sebagai sebuah keilmuan memiliki pengetahuan yang terdiri dari aspek epistemologi, ontologi, aksiologi. Ketiga hal ini dapat digunakan untuk mengkaji hukum di Indonesia dengan cara membangun Pancasila sebagai sumber nilai-nilai yang terdiri dari 5 sila untuk mengarahkan pada penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum. Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan atas Pancasila. Lembaga Peduli Nusantara berpendapat bahwa dengan metode deskriptif analitis serta menggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian implementasi Pancasila dalam penegakan hukum, serta dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Pancasila harus diajarkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksaan tinggi oleh pejabat hukum dan aparat penegak hukum agar mereka tersadarkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum telah mengajarkan cara yang baik dan adil dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis. Akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan terkait Pancasila dalam sistem hierarki perundang-undangan. Selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara, sudah menjadi sumber tertib hukum. Fakta telah membuktikan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menyimpang dari Pancasila. Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan
bukti adanya penyimpangan terhadap Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tentu saja akan tetap berpotensi terulang kembali jika Pancasila tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila sebagai norma dasar harus dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar memiliki daya mengikat bagi segala peraturan perundang-undangan. Baiklah, mungkin sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.